Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan layer keempat, 5, 6, dan 7 dari OSI 7 layer. Eh, Sebelumnya di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang layer 1, 2, dan 3 dan juga apa itu definisi dan fungsinya masing-masing layer dan juga definisi dan fungsi dari si 7 layer tersebut. Sebelum saya mulai menjelaskan, perkenalkan nama saya Farhan Wainur Rahman dari kelas TO 5B dengan NRP 0920040061. Langsung saja saya masuk pada penjelasannya. Yang keempat adalah layer transport. Dapat dilihat seperti gambar, layer transport berfungsi memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan meneruskannya ke network layer. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP, TCP, dan SPX atau Sequence Packet Exchange. Yang satu ini digunakan oleh network, tetapi khusus untuk koneksi berorientasi IPX. Layer transport adalah pusat dari mode OSI. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layer transport adalah perangkat komponennya atau komponennya, yaitu yang pertama ada gateway, ada advanced cable tester, dan ada router. Untuk protokolnya sendiri ada TCP, ada ARP, RARP, yang kedua ada SPX, yang ketiga ada NVLink, yang keempat ada NetBIOS atau NetView, yang ketiga ada ATP. Selanjutnya ada yang kelima adalah layer session. Layer session berfungsi mengizinkan user-user menggunakan mesin yang berbeda untuk membuat dialog antara mereka. Beberapa protokol pada layer ini adalah NetBIOS. Suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager, ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol, PAP atau Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Bisa dilihat pada gambarnya contoh perangkat atau komponen dan protokol pada layer session, yaitu layer kelima. Untuk komponennya sendiri hanya satu yang digunakan adalah gateway. Protokolnya ada NetBIOS, ada namespace. Yang ketiga ada mail salts, dan yang keempat ada RPC. Yang keenam, layer keenam adalah layer presentation. Dapat dilihat pada gambar, layer presentation berfungsi mengatur tentang sintak dan sematik dari data yang dikirim. Sebagai contoh, suatu koneksi antara PC dan mainframe membutuhkan konversi dari ABCD IC. Karakter encoding format ke ASC2 dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Kompresi data atau dan ekspresi yang mungkin ditangani oleh layer ini. Komponen atau perangkat yang digunakan pada layer ini ada dua, yaitu gateway dan redirector. Maksud saya redirector. Untuk protokolnya sendiri ada JPG, ada MP3, dan ada DOCS.
Masuk ke penjelasan yang terakhir, yaitu layer ketujuh adalah layer application. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Layer application ini adalah yang paling cerdas. Gateway berada pada layar ini berbeda. Gateway melakukan pekerjaan yang sama seperti sebuah router, tetapi ada perbedaan di antara mereka, yaitu layer application adalah penghubung utama antara aplikasi yang berjalan pada suatu komputer dan resources network yang membutuhkan akses padanya. Layer application adalah layer di mana user akan beroperasi padanya. Protokolnya seperti FTP, Telnet, SMTP, HTTP, POP3 berada pada layer application. Perangkat dan protokol yang digunakan pada layer application yaitu untuk komponennya ada hanya satu yang digunakan, yaitu gateway. Untuk protokolnya sendiri ada DNS, FTP, yang kedua ada TFTP dan BOOTP. Yang ketiga ada SN, MP, dan RLogin. Yang keempat ada SMTP dan MIME. Yang kelima ada NFS atau Finger. Yang keenam ada Telnet dan NCP. Itulah penjelasan ketujuh layer pada OSI 7 layer yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf. Berjumpa lagi dengan video tugas selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.